Church, welcome to IFJS Citylink Online Service. Sebentar lagi ibadah kita akan dimulai. Untuk itu, yuk kita simak beberapa info seputar gereja. Mari kita mengawali tahun ini dengan 21 Day Prayer and Fasting, mulai tanggal 4 Januari sampai dengan 21 Januari 2021. So, siapkan diri kita untuk berkomitmen dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan melalui 21 Day Prayer and Fasting. Ibadah doa diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam melalui media Zoom. Nantikan informasi selengkapnya di sosial media IFJS Citylink. Untuk iCare tetap berjalan secara online melalui media Zoom. Jadwal iCare tertera pada layar. Untuk informasi iCare dapat menghubungi Bapak Andri. Bagi Anda yang memiliki pokok doa dan ingin didoakan, tim kami siap untuk membantu setiap pokok doa yang Anda miliki. Untuk itu, silakan kirimkan pokok doa pada nomor yang tertera pada layar. Kids Online Service is available, so nantikan setiap hari Minggu jam 10 tepat di tab Kids website IFJS Citylink. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan kepada Tuhan melalui gereja ini, Anda dapat mentransfer ke rekening yang tertera pada layar. Untuk info seputar gereja, jangan lupa untuk follow dan subscribe sosial media berikut ini. Shalom Jemaat IFJS Citylink Bandung. Dimanapun Anda berada, saya percaya kita semua dalam keadaan luar biasa, amin. Hari ini mari saya ajak kita semua untuk sama-sama menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan, beribadah bagi Tuhan. Mari ajak setiap anggota keluarga kita untuk memuji Tuhan bersama-sama. Yuk kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, mata kita, telinga kita, untuk kita berfokus ke depan bersama dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur atas setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami datang ya Tuhan di hadapan tahta-Mu ya Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau, untuk meninggikan nama Engkau, untuk memuliakan Engkau. Biarlah setiap mulut bibir hamba-Mu ini ya Tuhan hanya mengeluarkan puji-pujian yang indah bagi Engkau Tuhan. Urapi kami ya Tuhan, pakai setiap kami ya Tuhan, untuk kami lebih lagi memuliakan Engkau ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk memuji Engkau, menyembah Engkau dengan seluruh kekuatan kami, dengan seluruh kemampuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Haleluya. Saya percaya kita semua bersiap untuk memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita serahkan hidup kita hanya bagi Tuhan. Ku beri hidupku pada Sang Pencipta yang menjadikan surga dan dunia. Ku percaya pada yang kekal, yang mengubahkan segenap hatiku.
Sang Pencipta yang menjadikan surga dan dunia. Ku percaya pada yang kekal, yang mengubahkan segenap hatiku. Katakan masa depanku Tuhan, masa depanku ada di tangan-Mu. Takkan ku takut, Kau besertaku. Ku bersandar pada firman-Mu yang menuntunku terang jalanku. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalamku. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalam hidupku. Mari semua boleh sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan, dan kita akan bersorak bagi Tuhan. Mari sama-sama ikuti kita. Lebih semangat lagi. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalamku. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalamku. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalamku. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalam hidupku. Di dalam hidupku. Di dalam hidupku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Kita percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya kepastian dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang nanti akan kita hadapi, percayalah hanya Tuhanlah satu-satunya yang bisa kita andalkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes, Jesus. Mari sama-sama kita katakan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari nyatakan dengan lebih lagi, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan, Engkaulah satu-satunya satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan, Engkaulah satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang ku andalkan. Yes, Jesus. Satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang
kita memuji Tuhan di tempat ini. Yes Jesus, Engkaulah satu-satunya Tuhan. You are the only one. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau sumber kedamaian bagi kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Mari bersama-sama. Engkau baik. Katakan Engkau luar biasa. Yes Jesus. Engkau baik Tuhan. Engkau dahsyat. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau ajaib. Kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bermazmur bagi-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Ya Rabbana tasyrik ya lama ya Rabba ya Rabbana tasyrik ya lama. Mari bermazmur bagi Yesus. Mari tinggikan nama Tuhan. Kau yang layak. Kau yang layak. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kami bermazmur. Kami memuji. Kami menyembah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Engkau yang kami puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Oleh karena itu hati kami akan memuji Engkau. Sungguh ajaib Engkau. Sungguh besar Kau Allahku. Yes Jesus. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Kau sungguh besar Tuhan. Sungguh besar. Yes Jesus. Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar
kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terlebih lagi kami sangat merindukan Engkau menikmati setiap nyanyian pujian kami. Terima kasih Tuhan, ini kami, ini setiap persembahan kami. Biarlah Tuhan, setiap pujian penyembahan yang kami naikkan bagi Engkau dapat menyenangkan hati Engkau Tuhan. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman daripada Engkau Tuhan. Berbicaralah pada kami ya Tuhan. Berbicaralah lepas pribadi ya Tuhan. Melalui hamba-Mu ya Tuhan. Berikan kami hikmat, pewahyuan untuk kami dapat mengerti apa yang Engkau sampaikan bagi kami. Untuk kami dapat mengerti greater destiny yang sudah Engkau tetapkan bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom, selamat pagi AFJF Citylink Bandung. Happy Sunday untuk kita semua. Saya harap kita terus dalam keadaan yang baik, yang sehat, terus diberikan damai sejahteranya Tuhan di awal yang tahun baru ini. Happy New Year untuk kita semua. Semoga di tahun 2021 ini harapan besar sudah Tuhan siapkan untuk kita. Kita bisa melewati tahun ini dengan baik, dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Sebelum firman ini dimulai, mari kita deklarasikan kabar baik. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciples. Greater destiny. Tema gereja kita tahun ini adalah Greater Destiny. Artinya Tuhan sudah punya tujuan yang besar, yang lebih besar untuk kehidupan kita. Mungkin kita sudah set planning kita awal tahun kemarin untuk target-target, untuk tujuan yang akan kita raih sampai nanti Desember 2021. Mungkin bagi kita tujuan itu sudah besar. Tapi hari ini yang mau saya bilang adalah Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana untuk kita semua jauh lebih besar dari apa yang sudah kita pikirkan. Sehingga tema gereja kita bulan ini adalah Chosen and Destined. Artinya kita dipilih dan Tuhan sudah menentukan tujuan kita, sudah ditentukan oleh Tuhan sendiri. Kita baca ayatnya dalam 1 Petrus 1 ayat 1-7. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ayat kedua yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu, pengharapan, iman, dan kasih. Ayat ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu,
sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Surat Petrus ini dibuat oleh Petrus itu sendiri, di mana maksud dari surat ini adalah untuk menguatkan iman dari para pembacanya yang sedang mengalami tekanan, yang sedang mengalami pencobaan, banyak masalah karena kepercayaannya dia kepada Yesus, karena kepercayaan para pembacanya dalam mengikuti Yesus. Petrus mengingatkan para pembacanya akan Injil tersebut, yaitu adalah Tuhan adalah jaminan dari pengharapan kita. Karena yang tersirat dalam ayat ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Karena Yesus sudah mati dan lahir kembali, bangkit kembali, sehingga Yesus itu merupakan jaminan dari pengharapan kita. Kalau kita tahu sejarahnya hidup dari Petrus yang awalnya adalah bernama Simon. Dia adalah seorang nelayan di Danau Galilea. Kalau kita tahu ceritanya dalam Alkitab ketika Yesus menghampiri Simon. Simon pada pagi hari sedang menarik jalanya kembali dari laut yang telah dia sebarkan sepanjang malam hari. Namun Yesus melihat mukanya muram karena Simon tidak mendapatkan hasil apapun untuk kerja kerasnya dia selama 1 malam kemarin. Ya, tapi Yesus menaiki perahunya Simon dan berkata kepada Simon, "Ayo kembali ke laut dan tebarkan jalannya sekarang." Dan Simon dalam pemikirannya itu merupakan hal yang mustahil. Semalam aja Simon tidak dapat hasil apa-apa, tapi ketika Yesus datang dan menyuruhnya, Yesus mampu membuat suatu pengharapan, suatu mujizat, sehingga Simon kembali melaut dan menebarkan jalannya, dan gak berapa lama itu banyak banget ikan yang dia dapat. Bahkan gak cukup satu perahunya Simon untuk menampung semua hasil tangkapan. Dia memanggil teman-temannya untuk membantunya dalam menangkap ikan yang sudah terjaring di dalam jaring tersebut. Ketika Simon sudah menerima mujizat, ketika Simon sudah menerima berkat dari Tuhan itu sendiri, dia sempat merasa minder kepada Tuhan dengan menyuruhnya Tuhan itu pergi dari hadapan dia, karena dia merasa berdosa, merasa nggak pantas, masih melakukan banyak kesalahan, sehingga dia merasa minder dan nggak pantas mendapat mujizat dan anugerah daripada Tuhan. Nah, tapi ketika itu yang dilakukan Yesus adalah Yesus berkata kepada Simon dalam ayat Lukas ke-5 ayat 10, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, ini langsung tertuju kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ayat ke-11, dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Ya, ketika Simon merasa minder, merasa nggak mampu, merasa malu menerima mujizat daripada Yesus, tapi Yesus memilih Simon untuk mengikuti Yesus, untuk berjalan bersama Yesus setiap hari. Ya, Simon dipilih Tuhan untuk mengikuti rencananya Tuhan yang harus dia kerjakan di bumi ini. Simon pun sadar bahwa dia orang yang berdosa. Simon sadar bahwa dia tuh nggak layak untuk Tuhan pilih. Tapi yang kita bisa lihat dari responnya Simon adalah dia menghela perahu-perahunya ke darat dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Simon menerima panggilan Yesus ketika Yesus memilih Simon.
Simon menerima panggilan Yesus, ya. Dan sama seperti kita hari ini, mungkin kita merasa diri kita masih berdosa, masih banyak melakukan kesalahan. Mungkin kita nggak punya sesuatu yang kita banggakan ketika Tuhan memilih kita. Tapi respon hati kita apa? Kalau Tuhan sudah memilih kita, artinya Tuhan sudah yakin dengan kita. Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk kita. Bahkan yang nggak sempat kita pikirkan, Tuhan sudah siapkan bagi kehidupan kita. Tinggal respon hati kita bagaimana? Apakah kita mau atau menolak panggilan Yesus untuk kita? Nah, ketika Tuhan memilih kita, sudah ada destiny yang besar yang Tuhan sudah siapkan bagi kehidupan kita. Ketika kita menerima panggilan Yesus, ada pengharapan besar yang Tuhan sudah tentukan bagi setiap Bapak, Ibu, dan saya semua. Seperti dalam ayat yang ketiga tadi, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Nah, kalau kita lihat kata kita ini, kalau kita lihat dalam ayat yang kedua, kitanya ini adalah orang yang dipilih Yesus sesuai dengan rencananya. Jadi kalau kita bisa baca, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita, orang-orang yang sudah dipilih Yesus sesuai dengan rencananya, kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan harapan. Bukan kehidupan yang pengharapan kecil atau sebagian pengharapan, tapi yang kita bisa lihat adalah kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Ya, jadi ketika Tuhan sudah memilih kita, Tuhan pun sudah menyiapkan pengharapan yang besar untuk kita, sudah menyiapkan tujuan yang besar untuk masing-masing dari kehidupan kita. Kalau kita bedah dalam ketika Yesus memilih Simon, dalam ayat Petrus 5 ayat 10 yang tadi, kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ada 4 makna yang tersirat dari kata tersebut. Yang pertama adalah adanya kekuatan yang baru. Kita bisa lihat dalam katanya adalah jangan takut. Kata pertama yang Tuhan sebut adalah jangan takut. Yesus menegaskan kepada Simon, janganlah takut. Ketika Simon melihat dirinya nggak mampu, ketika Simon melihat dirinya berdosa, tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada Simon dengan berkata, janganlah takut, jangan takut. Ya, supaya Simon memiliki kekuatan ketika dia menerima panggilan Yesus. Yesus berkata, jangan takut. Dalam ayat 1 Petrus 1 ayat 5 pun berkata, yaitu kamu yang dipelihara Allah, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Ya, ketika kita mengikuti Yesus oleh iman kita, ketika iman kita terus percaya kepada Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kekuatannya kepada setiap kita. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ya, mungkin banyak dari kita yang tahun ini masih merasa bimbang, masih merasa takut dengan kondisi ekonomi, dengan perkembangan yang ada, bahkan dengan pertambahan COVID yang luar biasa. Update terakhir kemarin saya lihat udah menembus angka 11.000 per hari. Mungkin banyak dari kita yang merasa takut bahwa, waduh, bentar lagi mungkin saya yang bisa kena COVID nih. Atau mungkin tahun ini ekonomi bisa lebih baik nggak ya? Atau tahun ini yang mungkin tahun kemarin nggak dapat yang di PHK, tahun ini saya bisa punya penghasilan nggak ya? Atau tahun ini saya bisa melewati dengan baik nggak ya? Tapi kalau kita pagi ini komitmen kembali mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan sudah memilih kita, dan kita mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan berkata kepada kita, jangan takut. Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan sendiri yang akan berjalan di depan kita. Tuhan sendiri yang akan menyertai kita. Dalam Ulangan 31 ayat 8 tadi, Dia tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita.
Jadi ketika kita mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, ada kekuatan baru yang Tuhan akan berikan kepada kehidupan kita. Untuk kita melewati hari-hari kita, untuk kita melewati setiap pencobaan yang ada. Yang kedua, ketika Yesus memilih Simon, jangan takut mulai dari sekarang. Artinya adalah ada season yang baru. Ada suatu perubahan dari masa lalu kita yang akan digantikan dengan sesuatu yang baru. Ya. Ketika Tuhan berbicara mulai dari sekarang, artinya kita harus melepaskan masa lalu kita. Dan dari sekarang kita ada sesuatu yang baru yang harus kita kerjakan di masa yang akan datang. Dalam Efesus 4 ayat 20, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Artinya adalah ketika Simon dipilih Tuhan dan Tuhan berkata mulai dari sekarang, artinya adalah dia harus meninggalkan manusia lamanya dia, meninggalkan nafsunya yang menuju kebinasaan dan digantikan dengan manusia baru. Mulai dari sekarang ada manusia baru yang dalam dirinya Simon untuk dia kerjakan selama dia mengikuti Yesus. Ada 2 poin ketika kita melihat dalam ayat Efesus 4 ayat 20 tadi. Bagaimana dalam manusia lama ditinggalkan menuju manusia baru. Artinya adalah ada pikiran dan roh yang diperbaharui. Pikiran kita diperbaharui dengan pikiran Kristus. Roh kita, roh Yesus selalu ada dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah kita harus mengikuti kehendak Tuhan dalam kebenaran dan kekudusannya. Nah, yang ketiga, ketika Yesus berkata kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi manusia. Artinya ada tujuan hidup yang baru, tujuan hidup yang Tuhan sudah tentukan untuk Simon. Engkau akan menjadi manusia. Ketika Simon menerima panggilan tersebut, Tuhan sudah menetapkan tujuan yang luar biasa untuk Simon. Dimana kita tahu Simon adalah seorang nelayan yang mungkin tujuannya dia sebelum menerima panggilan Yesus adalah setiap hari dia hanya nelayan, menjala ikan, menangkap ikan sebanyak-banyaknya, menjual lalu menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi ketika Tuhan memilih Simon, Tuhan sudah menyiapkan suatu tujuan hidup yang jauh lebih besar dari apa yang Simon tidak pernah pikirkan, yaitu sebagai penjala manusia. Ketika kita menerima panggilan Yesus, artinya ada tujuan atau destininya Tuhan yang harus kita raih setiap hari, yang harus kita kerjakan setiap hari. Ya, mungkin kemarin kita melakukan usaha bekerja untuk diri kita sendiri, tapi dengan tujuan hidup yang baru, kita bekerja berusaha untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin kemarin tujuan hidup kita untuk diri kita sendiri, hanya egois kita sendiri, tapi ada tujuan hidup yang baru, yaitu kita harus menjadi berkat bagi orang lain dengan saling melayani dalam gerejanya Tuhan. Karena dalam suatu pelayanan gak bisa kita egois gimana diri kita sendiri, gimana maunya kita. Kita harus saling menghargai sesama orang lain agar pelayanan yang kita kerjakan dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Ya, mungkin kemarin tujuan hidup kita biasa-biasa aja. Tapi ketika kita menerima panggilan Tuhan, ada tujuan hidup besar yang Tuhan sudah siapkan dengan kita. Sehingga kita harus siap dengan pengharapan, dengan tujuan yang Tuhan sudah siapkan untuk kehidupan kita. Ada sebuah ilustrasi di Amerika tentang namanya Madonna Effect, di mana seorang aktris Madonna mengadopsi seorang anak laki-laki dari Zambia tahun 2006. Ya, Zambia ini kita kenal sebagai negara yang miskin, terbelakang, sehingga Madonna tergerak hatinya untuk mengadopsi salah seorang anak dari Zambia tersebut. Ya, dan Madonna pun mengadopsi, berarti dia bertanggung jawab full untuk kehidupan anak ini sampai nanti dia dewasa. Di sini kita lihat bahwa
ketika seorang anak laki-laki tersebut sebelum diadopsi oleh Madonna, mungkin dia tidak punya pengharapan yang besar untuk kehidupan dia di masa yang datang. Mungkin dia nggak punya tujuan hidup yang besar ketika dia dalam keadaan yang keluarga yang kurang mampu. Tapi ketika Madonna mengadopsi anak tersebut, ada tujuan hidup besar yang Madonna sudah tetapkan bagi anak tersebut. Ada pengharapan yang besar bagi anak tersebut ketika nanti dia dewasa. Karena apa? Karena Madonna akan bertanggung jawab full untuk setiap perkembangan anak tersebut. Madonna akan menyiapkan sekolah yang terbaik, Madonna akan menyiapkan makanan yang terbaik dengan gizi-gizi yang terbaik, sehingga untuk tumbuh kembang dari badan dan pikirannya dia, anak tersebut akan ada di lingkungan yang baik, sehingga tujuan hidup dari anak ini pun berubah dari tujuan hidup yang biasa menjadi tujuan hidup yang luar biasa yang sudah Madonna berikan. Dengan hal yang mulia tersebut, banyak menginspirasi banyak artis di Amerika. Banyak yang mengadopsi seorang anak yang dari keluarga kurang mampu untuk diadopsi dan dibesarkan dengan baik, sehingga diberi namanya Madonna Effect. Ya, yang keempat, adanya cara pandang hidup yang baru. Ketika kita menerima panggilan Tuhan dan kita mengikuti Tuhan secara sungguh-sungguh, kita harus mengganti cara pandang hidup kita yang baru, cara pandang yang sesuai dengan cara pandangnya Kristus. Cara pandang ketika kita melewati pencobaan, cara pandang ketika masalah terjadi dalam kehidupan kita bertubi-tubi, cara pandang ketika doa-doa kita belum terjawab, cara pandang ketika janji-janji Tuhan yang kita harapkan belum tergenapi dalam kehidupan kita. Apakah kita memiliki cara pandang manusia yang lama yang menggerutu untuk hal itu, atau cara pandang baru yang seperti Tuhan, bahwa kita harus melihat dari segala sisi positif dari segala masalah yang ada di kehidupan kita. Ada dua cara pandang. Yang pertama, cara pandang Petrus ketika menghadapi pencobaan. Ya, dalam ayat 1 Petrus 1 ayat 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang ketujuh, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, cara pandang yang luar biasa ketika kita berduka cita. Mungkin kita berduka cita untuk setiap pencobaan yang kita alami, tapi Petrus mengajarkan untuk selalu, kepada jemaatnya adalah untuk selalu bergembiralah. Karena apa? Karena ada tujuan besar di depan sana yang harus kita raih, yaitu ketika Yesus datang pada akhir zaman menyatakan dirinya, kita akan memperoleh puji-pujian, kita akan memperoleh kehormatan dan kemuliaan. Cara pandang Ayub ketika dia kena musibah, dalam ayat 23 ayat 10, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Cara pandang yang luar biasa. Ketika diuji, bukannya Ayub bersungut-sungut, tapi dia bersyukur. Dan dia bersyukur untuk setiap ujian yang dia terima, karena dia akan timbul seperti emas. Ada sebuah ilustrasi di India tentang seorang pria ketika mengalami lockdown pada waktu awal pandemik, di mana lockdown menurut dia adalah sebuah anugerah, bukan sebuah kutukan. Lockdown itu berarti kita harus berada di rumah, nggak boleh kemana-mana, dan semua tempat kerja atau apapun juga tutup, sehingga kita harus berada di rumah. Pria ini menganggap lockdown ini sebagai anugerah. Karena apa? Karena dia bisa menghabiskan waktunya lebih banyak di rumah. Dia bisa bermain bersama anaknya, bersama istrinya, melakukan segala hobi-hobinya yang mungkin selama dia kerja dia nggak bisa lakukan hobinya. Dia bisa bertemu dengan teman-teman yang dari luar negeri via Zoom, via Google. Karena kalau lagi kita kerja mungkin susah untuk kita punya waktu santai untuk berbicara, untuk ngobrol dengan teman-teman kita. Jadi dengan lockdown ini menurut pria tersebut adalah suatu anugerah. Dan di akhir statementnya ada, pria ini berkata, hidup itu menawarkan banyak hal bagi mereka yang memiliki pemikiran yang benar. Ketika pikiran kita benar, kita akan meresponi setiap kejadian yang dalam kehidupan kita pun dengan baik, dengan positif, dengan sukacita yang Tuhan berikan untuk kehidupan kita. Ya, ketika Simon sebagai manusia Tuhan pilih, dan Simon meresponi panggilan Tuhan dengan baik, Tuhan bisa merubah hidupnya Simon yang awalnya hanya seorang nelayan,
tapi merubah Simon menjadi Petrus, yang akhirnya menjadi rasul yang hebat pada masanya. Bahkan Petrus ini pun juga menerima kunci kerajaan sorga. Dalam ayat Matius 16 ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat di dunia, ini akan terikat di sorga, dan yang kau lepas di dunia akan terlepas pun di sorga. Ya, ada tujuan hidup yang luar biasa ketika kita menerima Tuhan, panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, ketika kita mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Sehingga mari awal tahun 2021 ini, untuk setiap planning yang ada, kita ambil komitmen kembali hari ini untuk mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, untuk menerima panggilan yang Tuhan sudah siapkan, yang sudah Tuhan pilih untuk kehidupan kita, sehingga kita punya sikap yang baik, yang respon yang baik terhadap panggilan Yesus. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru untuk kita. Tuhan akan memberikan season yang baru untuk kehidupan kita di tahun 2021 ini. Tuhan akan memberikan tujuan hidup yang baru, yang lebih besar yang Tuhan sudah siapkan untuk kehidupan Bapak Ibu semua. Dan Tuhan akan memberikan cara pandang hidup yang baru untuk pada kita, sehingga kita dapat melewati tahun 2021 ini dengan kemenangan yang Tuhan sudah siapkan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan hari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu semua. Terima kasih dan God bless you all. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Dan kita sudah memasuki minggu ketiga, minggu yang luar biasa. Dan saya tetap mengucapkan selamat tahun baru buat kita semuanya. Kiranya Greater Destiny terjadi bagi kita semuanya, karena kita punya tema besar tahun ini, Greater Destiny. Tuhan mempunyai tujuan yang besar buat kehidupan Bapak Ibu semuanya. Karena kita mempunyai Allah yang besar, Tuhan yang besar, maka kita percaya Tuhan sanggup menolong kita, dan kita sanggup berjalan bersama dengan Tuhan untuk mengarungi sepanjang tahun 2021 dengan kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Kita nyanyikan pujian How Great is Our God. How great is our God. Sing with me, how syukur. Kami mempunyai Tuhan yang besar, kami mempunyai Allah yang besar, dan kami percaya Tuhan, kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan, mengarungi kehidupan kami walaupun menghadapi segala macam tantangan hidup yang harus kami hadapi setiap hari. Tuhan, di tahun ini, di awal tahun ini, kami percaya Tuhan akan terus berjalan bersama dengan kami, menolong kami, membimbing kami, membawa kami kepada hidup yang berkemenangan. Masalah boleh datang, pergumulan boleh datang Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan memberikan kami ide-ide kreatif, memberikan jalan keluar, karena pertolongan Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Pada waktu kami percaya kepada Tuhan, maka Tuhan selalu bersama dengan kami. Roh Kudus yang akan menolong kami, sehingga kami Tuhan terus mengalami damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia Tuhan melimpah bagi kami dan semua jemaat Tuhan yang ada di tempatnya masing-masing Tuhan. Mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan di tahun ini. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua jemaat yang ada Tuhan, lawati mereka semuanya. Kasih-Mu selalu baru atas semua jemaat Tuhan. Kasih-Mu melimpah atas mereka semuanya, sehingga semua jemaat Tuhan
yang sudah lama tidak kami bertemu secara langsung, tetapi Engkau akan menjamah mereka, melawat mereka satu persatu, sehingga mereka dikuatkan di dalam Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, jemaat Tuhan yang menghadapi masalah pergumulan hidup, Tuhan memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan, memberikan berkat Tuhan melimpah-limpah, sehingga kami akan terus maju Tuhan di dalam Tuhan. Jemaat yang sakit juga kami terus berdoa, hamba berdoa Tuhan, kiranya bilur Yesus menyembuhkan mereka Tuhan, sehingga jemaat Tuhan boleh pulih kembali Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, di minggu ketiga kami boleh terus beribadah kepada Tuhan, kami terus memuji Tuhan, dan kami akan terus maju beribadah kepada Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tetapi kami akan fokus kepada Tuhan yang menjadi tujuan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Maka saudara-saudara sekalian, mari kita angkat tangan dan buka hati kita terima berkat daripada Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintah firman Tuhan sampaikan kepadamu pada hari ini, maka engkau akan menjadi bangsa yang besar di bumi. Segala berkat akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu setiap hari. Diberkatilah pada waktu masuk, diberkatilah pada waktu keluar. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, dengan pikiranmu akan berhasil, karena Tuhan Allahmu menyertai engkau semuanya. Maka saudara sekalian, kita terima berkat Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, sekutuan dan penghiburan kuasa Roh Kudus memberkati kita sekalian mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang sudah terima berkat, kita semua katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati semuanya. Yang mengatasi segala nama, satu nama yang mengatasi segala nama.